Saya akan potong jalur di sebelah sini ya. Halo, bertemu lagi bersama Agus TKTD Service Elektronik. Kali ini saya akan membagikan pengalaman cara mengatasi LED Polytron 32 inci, dimana keluhannya itu ada suara namun gambarnya tidak keluar, hanya polos biru ya. Baik, televisi akan saya hidupkan dulu. Oke ya, ini sudah mau menyala seperti ini. Tampilannya blank, polos, biru ya, tidak ada gambar, namun suara ada. Ini ya, saya sentuh untuk panelnya, backlight aman ya, karena saya ketuk ada kedip lampu backlightnya menyala, berarti normal ya untuk backlight. Untuk langkah selanjutnya, ya saya akan pastikan dulu ya. Langkah selanjutnya akan saya bongkar, namun sebelum bongkar, ini untuk seri TV Polytron yaitu PLD 32 ini ya. Ini masih segel, belum dibongkar sama sekali ya. Oke, akan saya bongkar dulu untuk baut-bautnya seperti ini. Setelah terlepas untuk baut, kemudian balik televisinya kita congkel di bagian panel depan, tapi harap hati-hati ya, nanti diangkat secara bergantian. Setelah terbuka, inilah dalamannya untuk mainboardnya seperti ini menjadi satu dengan power supply-nya. Biasanya kerusakan seperti ini kalau tidak ada masalah dengan IC-nya yang diprogram, bisa jadi mengarah di timing kontrolnya atau Taycon ya. Ini kabel-kabelnya juga aman, kabel LVDS juga aman. Ini adalah timing kontrolnya, Tayconnya untuk bagian di gelas panel. Langkah selanjutnya saya akan mengecek untuk bagian timing kontrol ataupun Taycon. Perlu kita ketahui tegangan-tegangan di Taycon itu ada yang menggunakan tegangan 12 volt atau 5 volt. Untuk yang saya tangani seperti di video ini, tegangan Taycon membutuhkan tegangan sebesar 12 volt. Jadi kalau tegangan 12 volt tidak ada, biasanya blank. Tapi akan saya pastikan untuk mengecek apakah tegangan 12 volt sampai ke Taycon ya. Ini ada fuse ya. Saya akan cek di fuse-nya dulu, tegangan dari mainboardnya 12 volt harusnya ada. Oke ya, 12,3. Nah, akan saya cek setelah fuse apakah ada, apakah putus. Oke, ternyata fuse aman, tidak putus ya. Kemudian akan saya cek lagi untuk tegangan DC to DC nya ya. Biasanya menggunakan tegangan 3,3 ya. Di mana ini AVDD ya. Oh, ini dia 3,3 harusnya ada. Kalau tidak ada masalah dengan IC nya. Oke, 3,3 hadir. Jadi saya pastikan Taycon ini untuk tegangan dari DC to DC inverternya bagus. Saya curiga dengan ini IC COF ini ya, atau yang di gelas panel ini ada short jalur di bagian gelas panel. Ini ya, saya pastikan dulu sebelum saya untuk mengecek ataupun memotong jalur. Ini televisi masih dalam hidup ya, keadaan hidup, masih blank, polos. Oke ya. Baik, selanjutnya saya akan melepas kabel LVDS nya ini ya. LVDS nya akan saya lepas secara pelan-pelan. Cek dulu apakah ada karat, ternyata baik-baik saja. Untuk langkah yang akan saya tangani ini, saya akan memotong jalur, tapi tidak di atas. Saya akan memotong di bagian belakang PCB Taycon ini ya, lebih mudah. Oke, ini dia jalurnya ya. Harap diperhatikan untuk pemotongan jalur. Jalur yang akan saya potong itu ada di sebelah, sebentar,
Nah, ini dia jalur yang akan saya potong, itu ada di sebelah ini, di sini. Berapa jumlahnya nggak tahu itu ya, yang penting yang di kolom itu ya, ini ya. Nah, ini dipotong sampai habis ini ya. Nah, ini ya, dipotong. Gunakan cutter yang tajam. Kemudian untuk memotongnya, posisi cutter harus miring ya, sangat miring. Nanti kalau semisal salah memotong, kita bisa mengembalikan dengan mudah. Oke ya, saya potong dulu seperti ini. Oke, sudah terpotong. Pastikan tidak ada yang terhubung, benar-benar terpotong seperti ini ya. Baik, sekali lagi video ini tanpa saya skip agar membuktikan apakah berhasil atau tidak dalam hal pemotongan jalur ya, karena jalur ini saya nyatakan short, jadi saya harus memotong jalurnya. Oke ya, sekali lagi video ini tanpa skip ya, tanpa saya edit, biar teman-teman tahu apakah berhasil atau tidaknya, nanti akan terekam di video saya ini ya. Baik, saya akan kembalikan dulu untuk kabel LVDS nya. Oke, kabel LVDS dipasang dengan hati-hati ya. Kerusakan seperti ini biasa dialami polytron ya, blank, karena ada short circuit di glass panel ya. Jadi langkah atau triknya, kita harus potong jalur, tetapi sebelum potong kita harus tahu jalur, tegangan jalur masing-masing titiknya. Oke, ini sudah saya pasang kembali untuk LVDS di T-Con. Kemudian televisi akan saya nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim, moga-moga berhasil ya. Sebentar, ini sudah saya nyalakan. Oke, akan saya perlihatkan apakah berhasil. Satu, alhamdulillah, ternyata televisi mau menampilkan gambar. Widih, gambarnya sempurna sekali ya. Oke, gambarnya normal, warnanya juga bagus, tidak ada garis vertikal dan horizontal. Baik, televisi sudah saya kemas, alhamdulillah ternyata pemotongan jalur berjalan dengan sukses ya. Oke, saya akan nyalakan dulu. Oke ya, polytron. Baik, sudah muncul polytron, sudah kelihatan, dan akhirnya gambar pun bisa menyala dengan normal, suara juga ada. Oke, saya perlihatkan dari dekat imbas dari pemotongan seperti ini, apakah ada yang ganjil untuk gambar. Ternyata tidak ada ya. Untuk channel selanjutnya juga bagus. Oke ya, seperti ini ya. Ini kalau dibawa ke tempat lain mungkin sudah disuruh ganti T-Con dan glass panel. Tapi di sini saya hanya membagikan cara trik untuk memotong jalur yang short di bagian T-Con. Oke ya, sekali lagi teman-teman, harap disimak video saya dengan baik-baik. Ini adalah cara pemotongan jalur yang short di bagian T-Con karena gambar televisi polytron itu blank polos. Sekali lagi hanya dengan bermodalkan cutter seperti ini yang tajam ya. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.